Anak-anak masih dalam layanan bimbingan dan konseling. Kali ini dengan tema bullying, kita akan mempelajari dan akan melakukan pemahaman yang sangat bermakna, di mana nantinya anak-anak dapat memahami apa itu bullying. Kita akan melihat beberapa sekilas gambar yang akan Ibu perlihatkan kepada anak semua. Riset Program for International Student atau VSA menyatakan bahwa 41,1% murid di Indonesia mengaku pernah mengalami perundungan. Kasus pengaduan anak berdasarkan Klaster Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2016 sampai 2020 menyatakan bahwa KPAI mencatat dalam kasus kurun waktu 9 tahun dari 2012 sampai 2029 ini adalah 37,381 pengaduan kekerasan terhadap anak. Untuk bullying, baik di pendidikan maupun di sosial media, angkanya mencapai 2.473 laporan. Dasar hukum pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam ayat 1A, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan. Sasaran daripada layanan ini adalah kelas PASE. Tujuan daripada kelas layanan klasikal terkait dengan bullying ini adalah untuk dapat memahami bagaimana bullying tersebut, serta memahami jenis dan dampak bullying, dan mengetahui cara mengatasi tindakan bullying. Kita akan melihat tentang pengertian bullying, di mana bullying atau perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau kelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Penyebab bullying: sering melihat orang tuanya yang sering bertengkar di rumah, kemudian dari pola asuh orang tua yang tidak sehat. Hal ini terlihat pada bagaimana orang tua terlalu keras dan disiplin terhadap anaknya dan tidak terlalu perhatian, serta anak merasa kurang kasih sayang, serta trauma terhadap anak yang pernah menjadi korban bullying sendiri, serta mengakibatkan bahwa penyebab bullying ini dari rasa percaya diri yang sangat rendah kepada anak, serta yang terakhir bisa dilihat bahwa anak-anak yang mengakibatkan dari bullying itu sendiri adalah ketika anak sangat sulit dalam bersosialisasi di kehidupan sosialnya. Dalam tindakan bullying ini akan dikenal dengan satu adalah pelaku, di mana pelaku merasa adalah sebuah pihak lawan sebagai bahaya dan adanya keinginan untuk memiliki power sehingga dapat lebih berkuasa, balas dendam, sehingga adanya trauma masa lalu. Kemudian ada yang disebut sebagai korban, di mana ketika korban bullying seperti sering mengalami emosi negatif dan terlihat pada kesedihan, marah, hingga pada kategori insecure. Di sini pada kelompok yang ketiga bisa menjadi saksi pada tindakan bullying atau dikenal dengan bystander, di mana di sini adalah seseorang yang tidak bertindak atau hanya ingin diam saja ketika melihat terjadinya perundungan, sehingga hal ini mengakibatkan peningkatan perilaku bullying tersebut. Kita mungkin terlintas dalam pikiran kamu ketika melihat gambar di sini. Apa sih yang ada dalam pikiran kalian ketika melihat gambar di sini? Mungkin ada perasaan kasihan, marah, dan sedih. Tahukah kamu anak-anak bahwa ternyata tindakan bullying tanpa kita sadari, kita pun bisa menjadi pelaku bullying tersebut. Jenis bullying itu pada dasarnya akan terlihat pada jenis fisik, kemudian ada tindakan bullying bersifat verbal, sosial, dan cyberbullying. Bullying fisik ini dapat terlihat mungkin pada kegiatan tindakan bullying dengan seperti menendang, kemudian memukul dan mendorong teman. Dan untuk bullying verbal bisa dilakukan oleh seseorang, yaitu dengan cara menghina, mencaci maki, serta mengancam seseorang. Cyberbullying ini memfitnah serta menyebarkan rumor dan mempermalukannya melalui teknologi, yaitu lewat media sosial. Apa yang harus dilakukan ketika seorang siswa memberitahu bahwa temannya dibully?
Kamu bisa menanggapi kejadian itu dengan serius dan tunjukkan empati, hargai dan berterima kasihlah kepada siswa tersebut ketika melapor kepada temannya atau kepada guru. Serta tanyakan kepada siswa tentang apa yang dapat dilakukannya untuk dia merasa aman. Bagaimana sih cara kita menghadapi ketika teman kita terdapat tindakan bully? Boleh kalian lakukan dengan cara mendengarkan cerita dari teman itu dengan versi mereka, kemudian lihat dan soroti perilaku mereka yang tidak pantas, tunjukkan rasa empati, serta anjurkan atau ajarkan teman kita untuk memperbaiki kesalahan. Di dalam kelas, apa sih yang kalian lihat ketika ada tindakan bullying? Di sini yang harus kalian perhatikan adalah membangun pedoman dan kesepakatan di dalam kelas dan ciptakan suasana yang hangat di dalam kelas, serta perhatikan orang-orang yang berada di dalam kelas, terutama kepada teman-teman kalian yang rentan terhadap bullying tersebut. Tindakan yang mesti harus kita lakukan ketika kita melihat terjadinya perundungan. Yang pertama adalah melakukan sesuatu, kemudian kita harus cobalah untuk melerai pada kondisi terjadinya perundungan, kemudian dukunglah korban bullying, serta berbicara dengan pelaku, dan jangan lupa laporkan kepada pihak yang menjadi penegak hukum. Ayo anak-anak, mari bersama-sama kita cegah perundungan dan jangan takut jadi pembela. Demikianlah pemaparan terkait dengan materi pemahaman bullying.